Halo sahabat Fanatorian, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Dalam edisi podcast Cerita Cita kali ini, kita akan membahas mengenai satuan pendidikan ramah anak yang pastinya sangat menarik untuk dibahas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Madu Azamalagi. Dan saya Michael Alam Prabu Sega. Kami dari perwakilan Klaster 4 Forum Anak Kota Bogor, selaku moderator yang akan menjadi jalannya langsungan acara pada hari ini. Adapun narasumber podcast kali ini yaitu Kak Fatma, Duta Indonesia Utama tahun 2024. Halo Kak, apa kabar? Halo Madu, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dengan senang hati pastinya. Sebelum mulai, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada para penonton Kak Fatma. Oke, halo Fanatorian, kenalin nama aku Fatma Duyasana. Mungkin di sini kita aku kamu aja ya, biar kayak seumuran gitu gak sih? Enggak. Oke, nama aku Fatma Duyasana, aku biasa dipanggil Fatma, dan aku merupakan salah satu duta siswa Indonesia tahun 2024 Utama Putri. Senang bisa membersamai teman-teman Fanator di sini. Wih, keren banget, beri tepuk tangan dulu buat Kak Fatma. Terima kasih. Mungkin kita langsung aja kali ya ke podcast Cerita Cita kali ini. Boleh. Nah, kita sering banget nih mendengar SRA, yaitu Sekolah Ramah Anak, yang kini dikenal dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Apa sih yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak menurut Kak Fatma? Oke, Madu, betul ya. Jadi negara Indonesia termasuk negara yang mendukung penuh dan menjamin hak setiap anak. Salah satunya bentuknya itu dari adanya sekolah ramah anak, yang mungkin sekarang kita kenal di Satuan Pendidikan Ramah Anak. Jadi satuan pendidikan ramah anak di sini itu berarti bahwa satuan pendidikan, kita ketahui bahwa seluruh elemen di pendidikan itu ada siapa aja, ada murid, ada guru, ada warga sekolah. Nah, itu termasuk satuan pendidikan, bahkan orang tua murid itu turut serta untuk membangun bagaimana memperjuangkan hak anak di lingkungan sekolah. Seperti itu Madu dan Niki. Lalu kira-kira tujuan dari program Satuan Pendidikan Ramah Anak itu apa sih Kak Fatma? Tujuan Satuan Pendidikan Ramah Anak tentunya memenuhi, menjamin, dan juga mendukung segala bentuk hak anak di lingkungan sekolah. Adapun beberapa hal. Yang pertama, mulai dari melibatkan partisipasi anak dalam pembangunan di sekolah. Kemudian yang kedua, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, ataupun ancaman di lingkungan sekolah. Contohnya mungkin kasus bullying gitu. Nah, dari SRA ini yang ditetapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak sudah tidak boleh ada lagi yang bisa mengancam keselamatan anak tujuannya. Kemudian juga menjamin segala bentuk keamanan anak ketika berproses dalam belajar gitu. Artinya anak ketika belajar itu harus merasa aman, nyaman juga, dan mendukung segala bentuk hak anak juga pastinya. Mungkin kita dari Fanator pasti sudah tahu ya hak anak itu seperti apa, dan untuk penonton juga di sana bahwa Satuan Pendidikan Ramah Anak ini paling kalau misalnya kita rangkum, jadi tujuannya itu adalah mendukung, menjamin, dan memenuhi segala bentuk hak anak gitu, di lingkungan sekolah agar anak-anak tidak merasa terancam ataupun terdiskriminasi. Seperti itu Madu. Apa kriteria bahwa sekolah itu telah menerapkan program Satuan Pendidikan Sekolah Ramah Anak? Oke, kriterianya pasti ada banyak banget ya teman-teman penonton di sana. Mulai dari yang pertama, sekolah tersebut sudah terhindar dari kekerasan, baik kekerasan verbal, fisik, ataupun kekerasan pelecehan seksual gitu. Jadi sekolah yang dikategorikan dengan ramah anak, Satuan Pendidikan Ramah Anak itu sudah tidak boleh ada lagi nih tanpa kekerasan gitu. Kemudian yang kedua, tanpa diskriminasi. Kita ketahui bahwa di Kota Bogor salah satu kota yang sudah mendukung toleransinya itu sangat tinggi gitu. Jadi sudah tidak lagi toleransi antar sesama. Contohnya mungkin kalau misalkan kita lihat nih, di Kota Bogor ini sudah dipenuhi dengan sekolah yang mendukung disabilitas gitu. Jadi bahkan bukan cuma sekolahnya, universitas juga di Kota Bogor itu sudah mendukung loh adanya inklusif di sini gitu. Jadi semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan gitu tanpa diskriminasi. Itu kriteria yang kedua. Kemudian kriteria yang ketiga di sini adalah mengedepankan kepentingan anak gitu yang terbaik, mulai dari sarananya, prasarananya yang ramah anak. Contohnya, kalau dari hal kecil di Kota Bogor itu sendiri, lapangan di setiap sekolah itu sudah ramah anak. Bagaimana kriterianya? Tidak boleh ada lumut.
Kenapa tidak boleh ada rumput di lapangan? Karena bisa membahayakan anak, mengancam nyawa anak gitu. Itu salah satu bentuk kriteria yang mungkin itu hal sepele, tapi di Kota Bogor sudah menerapkan itu, Madu. Kemudian yang keempat pastinya mendengarkan segala bentuk aspirasi dari anak-anak. Contohnya hadirnya Fanator di sini, adanya podcast Fanator, itu merupakan bentuk gitu dari wadah bahwa di Kota Bogor anak-anak sudah turut berpartisipasi untuk mengedepankan hak anak. Dan kriteria dari sekolah ramah anak sendiri itu harus mengedepankan bagaimana suara aspirasi dari anak-anak. Contohnya ketika membuat peraturan di sekolah, regulasi di sekolah itu harus mengedepankan musyawarah bersama dengan anak-anak, begitu Madu dan Miki. Kemudian yang kelima menghindari segala bentuk eksploitasi ataupun penganiayaan gitu di lingkungan sekolah. Jadi pastinya di Kota Bogor yang sudah terkategorikan sekolah ramah anak atau dari satuan pendidikan ramah anak itu sudah tidak ada lagi eksploitasi anak di dalam sekolah, kemudian penganiayaan ataupun ancaman-ancaman yang membahayakan anak. Dan yang terakhir pastinya memenuhi segala bentuk hak anak, mulai dari fasilitas untuk bermain, fasilitas untuk belajar, dewan guru yang juga mendukung proses pembelajaran ramah anak. Nah itu termasuk dari kriteria satuan pendidikan ramah anak, Madu dan Miki. Berarti itu penting sekali ya Kak? Penting banget pastinya, karena bagaimana kita ini sebagai anak yang pastinya masih proses untuk tumbuh dan berkembang, itu yang menjadikan kenapa Indonesia mengedepankan tentang hak anak gitu. Karena masa anak-anak itu masa pertumbuhan, perlu pengawasan dan penuh segala bentuk haknya agar terwujudnya Indonesia emas nantinya. Karena dengan anak yang berkualitas, dipenuhi haknya, maka itu bisa mendukung bonus demografi juga nantinya, Madu dan Miki. Kira-kira nih sekolah seperti apa sih Kak yang jadi sasaran dari satuan pendidikan ramah anak? Oke, sekolah itu kok semua ya menyeluruh. Jadi mulai dari taman kanak-kanak, terus juga sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, seperti itu. Dan SMK juga termasuk madrasah aliyah, itu yang formal. Kemudian yang informalnya mulai dari pesantren, terus juga komunitas di dalam lingkungan. Contohnya kalau di Kota Bogor tuh banyak banget komunitas. Dan salah satunya adalah dari forum anak, terus juga forum OSIS itu termasuk dari sekolah juga gitu. Jadi sekolah yang memang informal atau di luar kayak gitu. Itu yang termasuk dari kriteria ramah anak. Penyelenggaraan program satuan pendidikan ramah anak salah satunya dilakukan dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana sekolah. Standar apa yang harus meliputi apa saja? Oke, nanti kalau misalkan aku main kecepatan boleh diingatkan ya. Oke, sarana prasarana ya Niki ya. Yeah. Sarana prasarana di sini yang pertama pastinya dari kondisi toilet. Kenapa kondisi toilet itu jadi kondisi yang pertama? Karena kita ketahui bahwa toilet ini menjadi perilaku hidup bersih dan sehat seperti di klaster 3 ada ya, tentang kesehatan dasar gitu, PHBS. Nah, harus memenuhi klaster di setiap anak itu, klaster setiap anak, dan salah satunya yang pertama pastinya dari pembangunan toiletnya sudah bersih dan terpisah antara perempuan dan juga laki-laki. Kemudian yang kedua, pembangunannya di sini bersifat aksesibel. Aksesibel itu artinya menyeluruh tanpa diskriminasi. Jadi tadi kenapa kita menyinggung disabilitas, terus juga kita menyinggung keberkebutuhan khusus, kenapa? Karena kriteria dari sarana prasarana yang ramah anak itu harus ada pembedanya gitu. Jadi pembeda di sini itu tujuannya untuk memenuhi dan mewadahi anak-anak disabilitas. Kalau kita tahu beberapa di sekolah di Kota Bogor, bahkan mal-mal juga ya. Ini mungkin beda dari satuan pendidikan, tapi di mal Kota Bogor aja sudah memenuhi itu ada toilet khusus untuk disabilitas. Nah itu salah satu bentuk dari sarana prasarana yang ramah anak. Kemudian yang kedua, selain dari toiletnya, tapi lingkungannya sendiri itu harus nyaman, harus rapi, harus bersih. Bersih di sini terhindar dari rokok. Jadi satuan pendidikan ramah anak itu sudah dipastikan termasuk KTR, kawasan tanpa rokok. Kemudian yang ketiga, dilengkapi ruangan fasilitas yang lengkap. Contohnya apa aja? Ada ruangan kepala sekolah, terus juga ada ruangan murid, ada ruang guru, laboratorium, dan sebagainya gitu. Jadi ruangan-ruangannya juga harus memenuhi kriteria sekolah pada umumnya yang dasar-dasarnya. Dan fasilitas air bersih pastinya ya. Kenapa fasilitas air bersih juga itu penting? Karena fasilitas air bersih ini salah satu pendukung bagaimana pencegahan stunting pada anak, terus juga kebersihan kesehatan anak itu didukung juga dari air yang bersih. Dan sudah dipastikan bahwa di Kota Bogor hampir secara menyeluruh fasilitas air itu sudah bersih gitu.
Dan selanjutnya ada layanan kesehatan bagi anak pastinya. Layanan kesehatan di sini ada UPS, di sekolah Madu pasti ada ya. Pasti. Ada di Mini juga ada. Pasti ada. Nah iya pasti ada gitu teman-teman. Jadi layanan kesehatan juga harus memenuhi standar gitu, UKS atau M. Nah selanjutnya ada tempat cuci tangan atau wastafel. Mungkin kalau misalkan tanpa disadari gitu teman-teman boleh cek di sekolahnya masing-masing sudah termasuk sekolah yang ramah anak atau belum sih gitu, satuan pendidikan ramah anak atau belum sih, bisa dilihat dari wastafel gitu. Jadi kalau satuan pendidikan ramah anak pasti sudah dipastikan memiliki wastafel di setiap lingkungannya, misalnya di setiap sudutnya atau tiap kelas itu jauh lebih bagus kayak gitu teman-teman. Dan di Kota Bogor hampir sudah menyeluruh juga terdapat wastafel yang mencakupi dari satuan pendidikan ramah anak. Dan selain itu juga yang gak kalah pentingnya nih ya Madu dan Miki, ada tempat ibadah. Tempat ibadah pasti ada ya, pasti ada. Jadi tempat ibadah yang mendukung kayak gitu. Tempat ibadah yang mendukung, terus juga pelajarannya yang mendukung. Nah itu termasuk dari sarana prasarana yang termasuk ramah anak. Di sini juga ada tempat pajangan karya anak. Jadi artinya anak selalu diapresiasi. Anak diapresiasi untuk apa karya-karyanya itu dibukukan di sekolahnya. Itu menjadi nilai plus sekali gitu ketika terdapat sekolah yang mungkin kalau kita sebut biasa disebutnya pojok ekspresi ya. Pojok ekspresi sebagai bentuk karya gitu dari anak-anak itu tersendiri. Dan ada juga nih ventilasi dan juga pencahayaan yang gak kalah penting. Karena kita ketahui pasti di kelas kamu ada dong. Ada ya, pasti ada ventilasi dan pencahayaan yang cukup gitu. Jangan sampai kita berada di lingkungan atau di ruangan kelas yang tanpa cahaya gitu. Dan itu kenapa sih penting ventilasi dan pencahayaan? Yang pertama pasti untuk kesehatan mata. Jangan sampai teman-teman ketika tadi matanya sebelum sekolah matanya itu masih sehat gitu, tapi ketika masuk sekolah karena tidak mendapatkan pencahayaan jadi minusnya itu nambah 3, 4. Nah itu termasuk dari akibat pencahayaan yang kurang ketika proses belajar. Ada juga yang gak kalah penting nih, dari proses hal sepelenya itu nih ya Miki dan juga Madu, ada jarak antara papan tulis dan juga meja belajar. Jadi minimal itu 2 meter. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kurang dari angka cakupan seperti itu bakal menyebabkan kondisi mata tidak sehat. Dan itu tidak ramah anak gitu, karena mengancam nyawa kesehatan dari setiap anak seperti itu. Kemudian ada juga memasang slogan positif, visi misi. Dipastikan ya kayak jargon-jargon lah gitu istilah di setiap sekolah. Anak-anak kan pasti suka banget dengan jargon. Dan harapannya adanya visi misi jargon atau slogan di sekolah itu bisa memaksimalkan pengetahuan atau edukasi tentang ramah anak seperti itu. Jadi banyak banget ya sebenarnya ya sarana prasarana yang mendukung gitu. Dan Kota Bogor sudah termasuk kota yang mendukung sekali satuan pendidikan ramah anak. Jadi super keren, kita harus bangga di Kota Bogor. Kira-kira nih Kak, standarnya untuk satuan pendidikan ramah anak tuh kayak gimana sih? Standarnya sebenarnya nggak beda jauh dari kriteria. Jadi kan kalau standar artinya kita sudah memenuhi kriteria itu ya. Standarnya di sini yang pertama melibatkan orang tua atau komite. Tadi kenapa aku nyebutin di awal bahwa satuan pendidikan artinya segala yang terlibat di lingkungan pendidikan tersebut, dan salah satunya adalah orang tua. Jadi orang tua juga itu dilibatkan. Bentuknya komite pasti ada di sekolah yang namanya komite gitu, komite orang tua. Jadi tujuannya ketika pembentukan regulasi kemudian peraturan yang ada di sekolah itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Jadi tidak ada yang mengancam nyawa tanpa kekerasan dan sebagainya. Itulah peran orang tua juga dilibatkan. Karena kita ketahui ya bahwa pengasuhan di lingkungan anak gitu, anak itu pengasuhan utamanya pasti dari orang tua. Dan ketika masuk sekolah diharapkannya tidak hilang peran orang tua gitu. Jadi adanya melibatkan orang tua dalam pembentukan peraturan atau regulasi. Kemudian dari sini ada menegakkan tata tertib yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai dari sekolah itu membuat tata tertib sekolah A misalkan, dia membuat tata tertib tapi tidak memenuhi standar, artinya tidak menaati tata tertib itu gitu. Kayak hal sepelenya KTR, pasti kriteria tadinya ada tentang kawasan tanpa rokok. Tapi dari sekolah itu tuh tidak banyak, itu masih banyak lah dari dewan gurunya atau mungkin dari anak-anaknya sendiri yang melanggar KTR. Nah itu termasuk standar yang tidak memenuhi kriteria dari satuan pendidikan ramah anak. Kemudian yang ketiga menyediakan kuota tertentu bagi yang khusus, contohnya disabilitas. Terus juga mungkin kita mengetahui adanya kayak SKTM, surat keterangan tidak mampu dan sebagainya. Jadi untuk khusus di sini artinya
Satuan Pendidikan Ramah Anak harus membuka selebar-lebarnya untuk semua anak gitu di Kota Bogor, di Indonesia, di Jawa Barat, agar tidak ada yang merasa bahwa putus sekolah adalah pilihan gitu. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Karena di Kota Bogor sendiri, Satuan Pendidikan Ramah Anak harus memenuhi kriteria tersebut, itu membuka peluang sebanyak-banyaknya untuk anak. Kemudian yang keempat di sini mengupayakan dan membantu gitu agar anak dapat berpartisipasi dalam pendapat, pembangunan, menyuarakan dan segala bentuk aspirasi anak yang ingin disampaikan, entah berbentuk kritik ataupun hal lainnya gitu. Karena kita juga hidup di Indonesia dengan kebebasan berpendapat dan anak menjadi poin yang salah satu penting juga untuk berpikir kritis. Itulah pentingnya bahwa bukan hanya anak yang menyuarakan ya, tapi Satuan Pendidikan Ramah Anak di sini bahwa ada pendengar. Pendengar di sini mungkin gurunya, juga pemerintah harus mendengar gitu bagaimana aspirasi anak, apa yang dibutuhkan dari setiap anak. Dan yang terakhir di sini ada memberikan perlindungan khusus gitu bagi disabilitas. Jadi standarnya juga bahwa setiap sekolah itu harus memberikan perlindungan khusus untuk yang tadi itu disabilitas. Artinya di sini kita sama-sama mendukungnya, tidak ada tanpa pengecualian. Lagi-lagi tanpa diskriminasi begitu. Bukan inklusi ya Kak? Iya betul banget. Nah Kak, Iya. apa yang menjadi hambatan bagi sekolah menjadi sekolah yang ramah anak Kak? Oke, kalau di sini berdasarkan yang aku tahu gitu selama aku hidup di Kota Bogor, asik selama hidup di Kota Bogor. Oke, aku tahu dan aku lihat di sini, yang pertama pastinya hambatannya untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak ya. Di sini adalah memahami, artinya kurang pemahaman masyarakat di Kota Bogor tentang ramah anak dan membuat mereka masih menyepelekan gitu. Jadi masih menyepelekan bahwa apa sih ramah anak, ya udah sih anak hidup mah hidup aja kayak gitu mungkin ya. Salah satunya kayak ya ampun hal sepele misalkan kayak tadi, ya udah sih kenapa sih memang kalau misalkan ada lumut di lapangan ya udah nggak apa-apa, nggak akan mengancam juga, anak aja nggak hati-hati. Nah itu pemikiran-pemikiran seperti itu yang mungkin stigma negatif dari ramah anak yang harus dihapuskan, dan itu menjadi penghambat salah satunya terwujudnya standar pemenuhan hak anak. Kemudian yang kedua, kurangnya kolaborasi. Di sini kurangnya kolaborasi artinya dari Satuan Pendidikan Ramah Anak itu sendiri di Kota Bogor beberapa sekolah mungkin ada yang masih kurang kolaborasi. Karena untuk pemenuhan Satuan Pendidikan Ramah Anak itu nggak bisa sendiri ya Madu dan Miki. Jadi ketika sekolah itu membangun adanya fasilitas air bersih, butuh bantuan siapa? Pasti butuh bantuan dari misalkan PDAM. Terus juga ketika mereka membuat UKS, standarisasinya butuh bantuan siapa? Butuh bantuan UKS dari puskesmas terdekat ataupun rumah sakit terdekat. Nah itulah pentingnya dari kolaborasi dan masih belum bisa diterapkan oleh seluruh dari lapisan masyarakat yang ada di Kota Bogor. Itu menjadi hambatan juga. Yang ketiga mungkin komunikasi. Kenapa komunikasi juga jadi hambatan gitu untuk pemenuhan standarisasi pemenuhan hak anak atau dari Satuan Pendidikan Ramah Anak? Karena komunikasi di sini artinya kurang. Tadi dari bentuknya standarnya salah satunya orang tua, pelibatan orang tua. Nah mungkin penglibatan orang tua terus juga aspirasi anak yang masih belum didengar itu termasuk dari hambatan komunikasi. Sehingga gini, kita sebagai anak pasti mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang terjadi antar teman sebaya. Tapi sayangnya masih banyak pemikiran-pemikiran regulasi yang ada itu tidak berdasarkan pemenuhan kita. Jadi misalkan kita membutuhkan A tapi yang diberikan B gitu. Nah itu salah satu bentuk komunikasi yang tidak efektif. Artinya memberikan penyediaan tapi tidak berdasarkan dengan kebutuhan yang kita mau. Dan yang terakhir kalau menurut aku sendiri ini hambatannya itu ada kurangnya standar pembiayaan. Sebenarnya pembiayaan sudah ada, tapi di sini perlu ada kolaborasi. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan hanya dari pemerintah saja, tapi perlu ada kreativitas dari kita untuk mencari dana. Misalkan kalau misalkan dari kita pribadi ini mengetahui perlu ada optimalisasi dari pendanaan atau APBD sendiri kayak gitu untuk pemenuhan hak anak. Dan di Kota Bogor alhamdulillah mungkin sudah ada ya, salah satunya bentuk dari sekolah yang selalu agar kita mungkin selalu ada di konten TikTok kayak sekolah makin tahun kalau kita lulus tuh makin bagus ya kan, masih ada. Nah itu salah satu bentuk pengoptimalan dari pendanaan, dan itu mungkin yang harus kita optimalkan kembali seperti itu Miki. Berarti kira-kira nih peran guru harus bagaimana Kak supaya bisa menciptakan proses belajar yang ramah anak? Oke, peran guru. Jadi peran guru ini menarik ya. Kenapa aku bilang menarik? Karena peran guru itu sangat-sangat penting. Aku bilang sangat penting karena pertama, kita sebagai anak-anak mendapatkan ilmu dari guru. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran pasti kita butuh guru juga dan diharuskan bersama guru kayak gitu. Dan yang ketiga, guru menjadi representase dari diri kita harus melakukan sesuatu.
apalagi terutama anak-anak ya gitu, yang pasti anak-anak itu mencontohkan orang dewasa kayak gitu. Dan peran guru itu sangat penting karena mulai dari yang pertama, membuat gaya belajar yang menarik. Dari ramah anak, proses ramah anak itu jadi tidak bisa dong misalkan ke sekolah dasar terus memaparkan PowerPoint, pasti gak akan mengerti gitu ya di anak SD gitu. Jadinya pembelajaran menarik di sini perlu ada inovasi-inovasi yang menarik dari guru gitu, dan pastinya ramah anak. Contohnya kalau di Kota Bogor tuh aku sempat dengar di beberapa sekolah itu sudah menerapkan yang namanya belajar di luar selama sehari misalkan. Nah, itu salah satu bentuk dari peran guru untuk membangun bonding di antar lingkungan kayak gitu. Itu yang paling penting juga. Kemudian yang kedua, tidak pilih kasih. Kenapa aku bilang ramah anak di sini bahwa guru itu tidak boleh pilih kasih gitu dalam perannya untuk dalam proses pembelajaran? Mungkin banyak beberapa guru juga, gak banyak, karena ada beberapa guru yang ketika dalam proses pembelajaran itu fokusnya ke si A karena si A pintar, karena si A rajin, karena si A itu. Dan itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran itu harus ada pemenuhan hak itu secara rata. Jadi jangan sampai ketika si B ini karena jarang bersuara, sekali yang bersuara itu tidak didengar. Nah, itu salah satu bentuk pilih kasih yang tidak dibolehkan gitu ketika guru memainkan perannya sebagai guru di lingkungan kelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi dua arah. Jadi sekarang kita hidup dengan generasi Z, terus juga generasi alpha ya, mungkin anak-anak generasi alpha ya, terus juga kita di sini tuh harus bisa menyesuaikan gitu. Kenapa menyesuaikan? Karena pada dasarnya ketika kita melakukan proses pembelajaran itu harus dua arah, terutama dengan generasi alpha itu. Maaf ya, aku mungkin kan aku gadget jadi seringnya ke gadget mulu. Oke, generasi alpha di sini gitu. Kenapa komunikasi dua arah? Anak itu cenderung ingin dengar gitu dibandingkan dinasehati. Nah, kenapa peran guru ini harus ada dua arah? Jadi selain guru memberikan ilmu, tapi guru juga harus memainkan peran untuk mengamati bagaimana pemikiran anak, tumbuh kembang anak, apa sih batas pemikiran dari anak tersebut. Jadi harus mendengarkan juga, karena tidak bisa dipungkiri bahwa seorang anak juga bisa berpikir mungkin jauh lebih dari apa yang dipikirkan orang dewasa kayak gitu. Dan dari guru itu sendiri tidak menyudutkan satu pihak atau diskriminasi. Jadi peran guru itu selama proses pembelajaran tidak boleh menyudutkan. Misalkan Madu tidak mengerjakan PR nih, adanya kekerasan, misalkan Madu langsung kayak dipukul, dilempar pakai penghapus. Nah, itu salah satu bentuk peran guru yang tidak boleh gitu, karena itu termasuk yang tidak ramah anak gitu, mengancam dari kekerasan fisik anaknya sendiri seperti itu Madu. Oke, menurut kakak, apakah program sekolah ramah anak ini berpengaruh kepada kualitas pendidikan di Indonesia? Oke, sangat berpengaruh ya pastinya. Kenapa aku bilang sangat berpengaruh? Karena pendidikan di Indonesia itu pasti berpacu pada apa yang dibutuhkan di Indonesia. Dan yang dibutuhkan kita sebagai anak pastinya hak-hak anak. Kenapa? Mulai misalkan seandainya satu hak anak kita hilangkan. Contohnya, anak hanya memfokuskan hak pendidikannya aja, ya kan, fokus ke pendidikan. Tidak ada hak untuk bermain, jadi anak tuh selama 24 jam, misalkan 20 jamnya belajar, 4 jamnya tidur. Gimana? Kalian nggak akan stres itu, pasti stres itu ya. Jadi ini pasti berpengaruh terhadap kualitas dari pendidikan di Indonesia. Jadi menurut aku pribadi, dari program satuan pendidikan ramah anak ini sangat-sangat berpengaruh untuk bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Ketika kualitas pendidikan di Indonesia itu sudah dikategorikan bagus, artinya dari pemaksimalan ramah anak ini sudah bagus. Karena bagi aku dalam standarisasi satuan pendidikan ramah anak itu sudah mencakup semua yang kita butuhkan, semua yang kita idamkan gitu. Dan di sini dasar pendidikan di Indonesia itu pendidikan yang mampu membuat anak nyaman. Jadi ketika percuma itu dari kita kan pasti kalau untuk satu kualitas pendidikan yang berkualitas itu dihitung dari bagaimana SDM yang ada gitu, dari mana perkembangan anak itu sendiri kan satuan pendidikannya. Dan bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia berkualitas agar pendidikan di Indonesia berkualitas itu dari hak anak itu. Jadi ketika anak merasa nyaman, anak merasa aman, anak juga merasa bebas untuk berpendapat, bebas untuk berpikir, bebas untuk mengutarakan hatinya, pemikirannya atau ilmu yang dia miliki. Nah, itu menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena peran pastinya kualitas pendidikan di Indonesia itu dari kita sebagai anak-anak yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Gitu, Manu dan Miki. Nah, karena kayak gitu tuh Kak, kira-kira nih berapa persen atau berapa sih indikator keberhasilan dari satuan pendidikan ramah anak di sekolah-sekolah Kota Bogor? Oke, kalau misalkan dari persentase ini sebenarnya dari Kota Bogor sendiri itu sudah hampir semuanya, hampir menyeluruh ya.
Tapi penerapan model ini harus mengindikatorkan ada 6 acuan gitu. Jadi sebelum kita mempresentasikannya harus ada 6 acuan yang menjadi dasar apakah sudah berhasil dari satuan pendidikan ramah anak itu sendiri atau belum. Mulai dari indikator pertama yaitu aspek dari kebijakan. Jadi kebijakan sekolah itu sudah mencakup ramah anak atau belum. Kemudian yang kedua, dari pendidikan dan tenaga kependidikannya. Tadi mungkin menyangkut pertanyaan mengenai peran guru. Apakah sudah maksimal peran guru sebagai satuan pendidikan yang mendukung proses ramah anak? Kemudian yang ketiga, proses pembelajarannya. Bagaimana sih proses pembelajarannya? Apakah masih ada guru yang kalau anak tidak salah dicubit? Apakah masih ada guru yang kalau anak tidak mengerjakan PR itu hukuman yang dilemparkan dengan penghapus dan sebagainya? Itu jadi satuan acuan keberhasilan. Kemudian yang keempat, partisipasi anak. Seberapa banyak sih partisipasi anak yang sudah dilibatkan gitu? Artinya jadi segala bentuk proses perencanaannya, kegiatan sekolah kayak misalkan dari hal kecil classmate itu sebenarnya memang lomba-lomba yang diinginkan anak atau bukan sih, yang membahayakan anak atau bukan sih kayak gitu. Kemudian yang kelima, sarana prasarana. Jadi kalau misalnya menghitung hal dasarnya yang fisiknya gitu, physically, yang kalau kita mau menghitung bagaimana itu tuh sudah termasuk indikator keberhasilan atau belum, pasti kita lihat adalah sarana prasarananya sudah mendukung atau belum. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi dari orang tua. Jadi partisipasi orang tua di sini artinya orang tua juga terlibat dalam proses kembang anak di lingkungan sekolahnya. Seperti itu Mario dan Miki. Wah, luar biasa sekali Kak Fatma. Beri tepuk tangan dong untuk Kak Fatma. Terima kasih. Nah, kita sudah banyak sekali mendengar tentang satuan pendidikan ramah anak Kota Bogor ataupun di Indonesia yang dibahas oleh Kak Fatma sebagai Duta Indonesia Utama, Duta Siswa Indonesia Utama tahun 2024. Nah, terima kasih kepada Kak Fatma karena telah Sama-sama. Dengan senang hati teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan menjadi pencerah baru ya untuk kita sebagai anak-anak lebih peduli lagi terhadap pemenuhan hak anak dari satuan pendidikan anak. Iya, terima kasih banyak Kak Fatma. Sama-sama. Nah, kami selaku moderator yaitu Manda Zamaladi Dan saya Michael Olam Prabu Sregar. mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Dadah Kak Natalia. Dadah Kak Natalia. Salam spirit.